Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Ya puji Tuhan semuanya masih luar biasa. Meskipun dalam keadaan yang kurang bersahabat dengan kehidupan kita, namun kita percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita, dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian seperti rusa yang haus.
kita menyembah Tuhan. Kita serukan pujian kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Meskipun saat ini kita merasa lemah, merasa tak berdaya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada karena semua berkat karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau memimpin dari awal pertengahan sampai berakhirnya Tuhan dengan begitu baik. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan akan tertanam dalam hati kami, serta kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Baiklah, sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berfokus hanya kepada Tuhan saja. Dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian Musim Akan Selalu Berganti. Selalu ber
musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh kata seizinku. Katakan Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku, selalu menjagaku, selai kepada hamba-Nya dipersilakan. Akan terjadi tanpa seizinku. Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Katakan Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membuka dan membacakan kebenaran firman-Mu Tuhan, mari Tuhan Engkau berkati kami. Urapi kami satu persatu, agar setiap firman-Mu yang kami dengarkan dapat menjadi remah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah pada saat ini, karena kami semua yang hadir telah siap mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita sudah bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Dan saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya melihat bahwa zaman sekarang lagi tren-trennya, lagi terkenal-terkenalnya, semua orang pada ngikutin tren, ya. Terutama sekarang lagi viral orang Korea, Bapak Ibu semua. Jadi ketika ada artis Korea terkenal, semua pada pengen, semua pada ingin sama seperti artis Korea. Ada yang mulai dari makannya harus sama seperti artis Korea. Pakaiannya
Pakaiannya pun juga harus sama seperti artis Korea. Terus apalagi bentuk fisiknya juga dia mulai, bodinya, mukanya, semua dia pengen jadi sama seperti artis Korea. Ya, kita melihat bahwa sekarang orang pengen sama seperti seseorang. Dia rela melakukan sesuatu, apapun itu usahanya, apapun itu konsekuensinya, dia mau melakukan untuk bisa sama seperti orang tersebut. Nah, Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita sama-sama mau melihat bahwa kita mau belajar untuk mau menjadi sama seperti Kristus. Ya, jadi tema kita pada pagi hari ini menjadi serupa seperti Kristus di tengah kegelapan. Ya, menjadi serupa seperti Kristus di tengah kegelapan. Ya, tentunya kalau kita mau menjadi serupa seperti Kristus, kita tidak pergi belajar sama artis Korea. Kita tidak pergi belajar sama artis-artis, sama orang-orang yang bukan Kristus. Tapi tentunya kita mau belajar dari Kristus. Pagi hari ini saya mengundang Bapak Ibu semua. Hari ini kita mau sama-sama buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Puji Tuhan. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Matius pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencobaan itu dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di atas bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau dan di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ayat yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji Tuhan. Ya, kita mau lihat, ya, tadi tema saya menjadi serupa seperti Kristus di tengah kegelapan. Dari Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, kita melihat bagaimana caranya, ya, supaya kita bisa sama seperti Kristus. Kita bisa seperti Kristus berada di tengah kegelapan. Ya, bagaimana caranya? Ya, orang terkadang bingung, wah, caranya bagaimana? Sedangkan saya ada di dunia, saya ada di orang-orang yang hidup dengan kegelapan, hidup dengan keduniawan. Ya, tapi bagaimana caranya? Pagi hari ini kita mau belajar 3 cara nanti untuk kita bisa sama seperti Kristus, mengikuti apa yang Kristus ajarkan, teladan apa yang Kristus berikan kepada kita untuk kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini poin pertama yang kita mau pelajari yaitu punya dasar yang kokoh, yaitu firman Allah. Ya, bilang sama-sama, bilang kepada saya, ya, dasar yang kokoh yaitu firman Allah. Ya, ayatnya yang ke-3 sampai ke-4. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua, Bapak Ibu semua. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah." Ya, kita melihat Bapak Ibu semua, bahwa ternyata dalam ayatnya yang pertama, ya, ayat yang pertama kita melihat bahwa Roh menyetujui, bahkan Roh sendiri yang membawa Yesus untuk dicobai. Ya, kita melihat bahwa Roh bawa Yesus bukan ke tempat yang mewah, bukan ke tempat yang ramai, ya, bukan ke tempat yang penuh dengan kemegahan, enak, tidak. Tapi Roh membawa Yesus di sini dikatakan di ayatnya yang pertama bahwa Roh membawa Yesus untuk dicobai. Di mana Bapak Ibu semua?
di padang gurun. Ya, roh membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun. Di padang gurun kita tahu bahwa apa yang ada di padang gurun. Di padang gurun tidak ada makanan, di padang gurun tidak ada pohon-pohon untuk bisa berlindung. Yang ada hanya apa Bapak Ibu semua? Panas, terik, tidak ada apa, hanya batu-batu, tanah dan lain-lain sebagainya, debu. Jadi padang gurun itu benar-benar kosong. Ya, beda dengan kalau di Jawa orang bilang di Pulau Bogo itu tempatnya yang sangat teduh, enak. Ya, tapi di padang gurun beda, tidak ada rasa enak, tapi yang ada hanya mengeluh. Kenapa? Panasnya matahari begitu panas. Nah, di sini Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai. Nah, Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa ternyata Yesus diizinkan roh untuk dibawa. Nah, Yesus sendiri diizinkan roh untuk dibawa untuk dicobai. Nah, bagaimana kita orang-orang percaya juga pasti akan diizinkan roh, pasti diizinkan roh untuk dibawa, untuk mengizinkan pencobaan itu ada dalam kehidupan Bapak Ibu dan juga saya. Ya. Ayatnya yang kedua Bapak Ibu semua, kita lihat lagi ya. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya, Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita melihat bahwa iblis di sini mencari waktu, iblis di sini mencari momen yang tepat. Ya, dia melihat bahwa ketika Yesus dibawa ke padang gurun, Yesus dibawa ke tempat yang sepi, dia tidak langsung samperin untuk memberikan pencobaan, tapi dia biarkan dulu. Ada waktu 40 hari 40 malam yang dia biarkan Tuhan Yesus. Dia tidak datang untuk mencobai Tuhan Yesus, tapi dia biarkan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi ketika waktu 40 hari 40 malam? Ya, ketika sudah lewat 40 hari 40 malam, apa yang terjadi? Laparilah Yesus di situ. Yesus mengalami kelaparan. Ya, di situ Yesus mengalami kelemahan. Kenapa? Dia lapar. Nah, di saat itulah iblis datang dan mulai bekerja. Ya, di saat itulah iblis datang dan mulai mencobai dia. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika kita mau berusaha menjadi serupa dengan Tuhan, ketika kita mau berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus, iblis datang tidak di tempat yang ramai. Iblis datang bukan tidak di tempat yang saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iblis datang bukan di tempat di gereja. Iblis datang bukan di tempat perkumpulan orang-orang yang memuji Tuhan. Tapi dia datang di saat saudara dan saya sendiri. Di saat saudara dan saya berada di tempat sendiri. Sama seperti Yesus, bukan di tempat ramai. Tetapi iblis datang di saat Yesus berada di padang gurun. Di saat Yesus mengalami kesendirian. Di saat Yesus waktunya sendiri, waktunya mengalami kelemahan tubuh. Di situ dia lapar. Iblis pun datang di saat itu. Ya. Iblis tidak datang saat enak-enak. Iblis tidak datang saat kita berapi-api menyembah Tuhan. Tapi saat-saat kita sendiri, saat-saat kita mengalami kelemahan, kita ada dalam kelemahan, di situ difungsikan iblis untuk mencobai kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita melihat bahwa ternyata menjadi serupa seperti itu ini berat. Yesus sendiri pun mengalami hal yang demikian. Harus sendiri, ya, harus mengalami kelemahan tubuh, apa yang terjadi, lapar dan lain-lain sebagainya. Ya, tapi dia mau memberikan contoh dan teladan untuk kita bisa sama-sama belajar untuk sama seperti dia. Ya. Ayatnya yang ketiga, saya akan bacakan buat kita semua. Sekali lagi ya, jangan bosan. Ya, lalu datanglah si pencobaan dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, iblis sudah tahu kelemahannya, iblis sudah tahu dia sendiri, iblis sudah tahu saat dia tidak berdaya lagi. Disitulah iblis bekerja. Iblis datang kepadanya, dia bilang begini, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Apa yang kita pelajari dari sini? Ya, iblis meragukan, iblis mau menguji apakah benar-benar dia Yesus atau bukan, apakah benar-benar dia anak Allah atau bukan. Ya, iblis mau mencoba Yesus. Ya, sehingga apa? Ketika Yesus melakukan seperti apa yang dia mau, Yesus jatuh dalam perangkapnya. Yesus jatuh dalam tipu muslihatnya. Tapi apa yang Yesus ajarkan kepada kita, Bapak Ibu semua? Ayat yang keempat saya bacakan kepada kita semua. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, Yesus memberikan jawaban yang saat itu pun iblis tidak berkata-kata lagi. Iblis langsung habis. Ya, manusia hidup bukan dari roti, manusia hidup bukan dari makanan, manusia hidup bukan dari kemegahan, tapi dari apa? Firman Allah yang menentunya. Nah, Bapak Ibu semua, terkadang kita mau menjadi serupa seperti Kristus. Ya, kita berusaha untuk, oh iya, saya harus berusaha seperti Yesus.
hidup seperti Yesus, kudus dan lain-lain sebagainya. Tapi iblis tidak suka itu. Ya, justru kita berusaha untuk belajar untuk sama seperti Kristus, menjadi serupa seperti Kristus. Iblis tidak suka. Sehingga apa yang terjadi? Iblis mencari-cari celah untuk datang kepada kita. Ya, datang melalui kelemahan kita. Ya, kelemahan apa Bapak Ibu semua? Ya, saya yang dulunya terikat dengan pornografi Bapak Ibu semua. Ya, dulunya enak sekali nonton, dulunya enak sekali ketika belum mengenal Tuhan secara dekat, enak sekali dilihat. Enak, tapi ketika dekat dengan Tuhan, saya tahu itu dosa, tidak mau lakukan. Tapi iblis tahu itu kelemahan saya. Dia akan datang di saat saya sendiri. Dia akan datang di saat dia tahu kelemahan saya. Di situ dia pakai untuk menjatuhkan saya. Supaya apa? Saya tidak menjadi serupa seperti Kristus. Iblis tahu saya orangnya suka maling. Dia akan datang di saat bukan saya banyak orang, tapi di saat saya sendiri dia akan datang bekerja. Ayo ambil barangnya, ayo ambil barangnya. Iblis datang di saat kita yang lain-lain mengalami seks bebas dan lain-lain sebagainya. Ya, yang dia tahu kelemahan kita dalam keadaan seks bebas, yang suka melakukan seks bebas yang awalnya, ketika dia akan datang mencobai saudara dan saya, memakai kelemahan kita. Ya, bikin saja, tidak apa-apa. Ketika kamu dekat dengan pasanganmu, dia bilang buat saja, tidak apa-apa, enak kok. Buat saja, lakukan saja, enak kok. Dia akan pakai kelemahan saudara dan saya di saat saudara dan saya sendiri untuk menjatuhkan saudara dan saya. Untuk tidak apa? Tidak menjadi serupa seperti Kristus. Untuk tidak apa? Tidak menjadi apa yang Tuhan mau. Ya, itu sebabnya pentingnya kita tahu bahwa pentingnya kita punya dasar yang kokoh, yaitu firman Allah. Kenapa? Ketika kita punya dasar yang kokoh firman Allah, iblis datang mencobai kita dalam dia memakai kelemahan kita, dia memakai apapun kita, tapi kita tahu kalau kita punya pakai firman Allah sebagai dasar, tidak akan bisa tembus. Kenapa? Karena kita kuat, kita bisa melawan itu semua. Dia tidak akan bisa mengganggu kita kalau kita punya dasar yang kuat dan kokoh. Nah, pagi hari ini Bapak semua, poin yang pertama, ya, poin yang pertama bagi kita semua punya dasar yang kokoh, yaitu firman Allah. Ya, kesimpulannya bagi kita, ya, Yesus sudah memberikan teladan dan contoh bagi kita supaya kita hati-hati dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Ya, tapi tetap ingat, firman Tuhan harus menjadi dasar dalam kehidupanmu. Supaya kenapa? Ada pencobaan datang, ya, ada iblis datang dalam setiap apapun kelemahan kita bisa menangkisnya. Ya, jadi poin pertama yaitu punya dasar yang kokoh, yaitu firman Allah. Ya, statement yang saya memberikan adalah kau punya fondasi yang benar akan dapat menolongmu tetap berdiri teguh dalam setiap pencobaan. Ya, maka dikatakan bahwa kalau kita punya yang pertama, fondasi firman Tuhan, kita bisa menjadi sama seperti Kristus Yesus. Ya, kita bisa sama seperti Kristus karena kita punya fondasi yang benar, yaitu firman Allah. Poin yang kedua Bapak Ibu semua, ya, poin yang kedua dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7 saya akan bacakan. Ya, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu semua, untuk menjadi serupa seperti Kristus, kita perlu pentingnya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pentingnya merenungkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah menjadi fondasi bagi kita, tapi kita tidak merenungkannya, apa yang terjadi? Ketika cobaan datang sama saja. Ya, fondasi itu tidak akan kuat kalau saudara dan saya tidak bisa membaca, tidak bisa merenungkan akan fondasi itu. Kenapa? Kalau cuma dengar dari orang, tetap pencobaan datang, dia pasti akan rubuh. Tapi kalau saudara dan saya merenungkan sendiri, menemukan sendiri dalam Tuhan, cobaan datang pun saudara akan tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya pentingnya merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita melihat bahwa ketika Yesus berhasil mengalahkan cobaan pertama, ketika Yesus berhasil memenangkan cobaan yang pertama, apa yang dilakukan iblis? Dia tidak tinggal diam, dia tetap berusaha. Dia tetap berusaha untuk dia mau mengalahkan, untuk dia mau menjatuhkan Yesus. Ya, dia tidak putus asa untuk dia mau menjatuhkan Tuhan Yesus. Apa yang kita lihat bahwa di sini dia membawa Yesus, dia punya usaha lagi. Ya, dia kalah dalam poin pertama, dia kalah dalam kelemahan Yesus, sekarang dia mau bawa lagi Yesus
dia tidak mau putus asa untuk mencoba Yesus. Kita melihat dalam ayat yang keempat bahwa dia ayat yang kelima bahwa dia membawa Yesus di tempat yang tinggi. Dia membawa Yesus di tempat di atas bumbungan bait Allah supaya apa? Dia mau menguji Yesus di situ. Ya, dia memakai kata-kata yang sama seperti Yesus ungkapkan di ayat yang keempat. Di ayat yang keenam dia bilang begini, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ya, dia kutip bahasa Yesus. Ketika Yesus tadi di ayat yang sebelumnya dia mencoba Yesus, Yesus bilang sebab ada tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di ayat yang keenam dia kutip itu, dia pakai untuk menjatuhkan Yesus. Ya, dia kutip itu supaya dia pakai untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Apa yang kita pelajari dari di sini Bapak Ibu semua? Apa yang mau kita lihat di sini? Ternyata iblis di sini, iblis memakai orang-orang yang mungkin sudah tahu kebenaran. Iblis memakai orang-orang yang sudah tahu tentang apa itu firman Tuhan untuk bisa dapat menjatuhkan kita. Iya ya. Contohnya seperti apa? Nah, kita mau lihat. Ya, iblis memakai orang-orang untuk orang-orang yang tahu kebenaran untuk dapat menjatuhkan kita. Ya, dia akan bilang begini. Ya, orang-orang yang tahu kebenaran mereka akan bilang begini Bapak Ibu semua. Tidak apa-apa. Ya, nonton saja porno. Kan enak. Kan Tuhan Yesus berkata dalam kitab Kejadian, beranak cuculah dan penuhilah bumi ini. Ya, dia akan pakai ayat-ayat supaya dapat menjatuhkan kita. Ya, seks bebas bikin saja. Ya, kenapa? Diizinkan Tuhan kok di dalam kitab Kejadian. Minum-minuman lagi. Minum saja, tidak apa-apa. Minum saja alkohol. Kenapa? Diizinkan Rasul Paulus juga kok. Yesus pun mengizinkannya untuk kita sama-sama memperingati. Minum saja, tidak apa-apa. Ada lagi, rokok. Ya, saya dulu rokok. Tapi dia bilang begini, rokok saja, tidak apa-apa. Kan tidak ada dalam Alkitab yang tertulis bahwa merokok dalam Alkitab. Pakai saja, merokok saja, tidak apa-apa. Ya, ada yang dia bilang lagi, marah saja tidak apa-apa, Tuhan kita maha kasih. Ya, benci orang tidak apa-apa, Tuhan kita maha kasih, dia bisa mengampuni ketika kita datang kepadanya. Bunuh orang, jatuhkan orang, dan lain-lain sebagainya, tidak apa-apa. Kenapa? Kita punya Tuhan yang maha kasih. Ya, dia bisa mengampuni kita. Nanti kita datang kepadanya, mohon ampun, dia pasti akan mengampuni kita. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu semua, iblis memakai orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan untuk menjatuhkan kita. Supaya apa? Kita tidak bisa segambar dan kita tidak serupa dengan Allah. Tidak bisa sama seperti Allah. Ya, di sini iblis mencobai Tuhan Allah juga, dia pakai kata-kata yang sama. Sebab ada tertulis, malaikat-malaikat Tuhan akan mengirimkan malaikat itu, Allah akan mengirimkan malaikat-malaikat Tuhan sehingga akan menangkap engkau dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi pentingnya Bapak Ibu semua yang terkasih, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Ketika dia bilang begitu, kita bilang tidak, itu dosa. Tidak, itu melanggar perintah Allah. Tidak, itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu dibenci oleh Allah. Dosa dibenci oleh Allah dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena saudara dan saya tahu persis dalam Alkitab. Saudara dan saya mengalami, saudara saya menjumpai secara pribadi ketika saudara saya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka pentingnya kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sudah menjadi fondasi, harus merenungkan, harus membaca. Pertanyaannya bagi saudara dan saya, berapa hari dalam sekali kita membaca kebenaran firman Tuhan? Atau jangan seminggu sekali kita ke gereja baru membaca kebenaran firman Tuhan? Atau di pertemuan rohani baru kita sok-sok untuk membaca kebenaran firman Tuhan? Itu yang dikatakan kalau dia datang mencobai, jatuh kita Bapak Ibu semua. Tapi kalau tiap hari, setiap jam kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dia mau pakai cara seperti apapun, kelemahan kita, dia mau pakai orang-orang dekat kita untuk menjatuhkan kita pun tidak akan bisa. Kenapa? Karena saudara dan saya ada dalam firman itu. Nah, itu sebabnya untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita punya poin yang pertama dan kedua tadi, menjadi firman Tuhan menjadi dasar dan harus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kita lihat di ayatnya yang ke-8 sampai 11. Ya, saya mau kasih tema di situ. Poin yang ketiga yaitu siap memikul salib. Ya, Yesus sudah mengalahkan poin pertama. Yesus sudah mengalahkan pencobaan pertama dan kedua. Pencobaan ketiga, iblis tetap tidak mau kalah. Ya, dia tetap mau supaya Yesus jatuh. Dia tetap mau supaya Yesus jatuh dalam perangkapnya. Jangan lulus dalam pencobaannya. Ya, poin ketiga apa yang dilakukan iblis kali ini yang sangat tragis Bapak Ibu semua. Ya, dia membawa Yesus kemana? Dia membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan Allah dan kemuliaannya. Ya, kali ini dia coba Yesus dengan
kekuasaan. Dia bilang begini, kalau engkau mau hormat satu kali, kalau engkau mau tunduk kepada saya akan kasih semuanya kepada kamu. Ini dia lakukan. Kenapa dia lakukan Bapak Ibu semua? Karena dia tahu siapa itu Yesus. Ya, karena dia tahu siapa itu Yesus, sehingga dia mau melakukan seperti itu. Supaya apa? Apa visi misi yang Yesus mau kerjakan tidak jadi Yesus kerjakan. Ya, pembebasan yang Yesus mau datang lakukan untuk manusia, Yesus mau datang untuk memikul salib bagi kita, tidak jadi. Itu sebabnya dia memakai cara yang ketiga ini. Ya, dia bilang kalau kau tunduk kepada saya satu kali saja, kau sujud menyembah kepada saya, semuanya saya berikan kepadamu. Kepadamu apa yang ada di dunia, harta, kemegahan dan lain-lain sebagainya, semuanya milikmu, asalkan engkau tunduk kepadaku. Ya, rupa-rupanya ini yang digunakan iblis untuk mau menjatuhkan Tuhan Yesus. Ya. Tapi ketika apa dia memberikan tawaran ini, apa yang Yesus lakukan? Yesus menolak semuanya. Ya. Yesus bilang, "Enyahlah iblis." Ya. Rupa-rupanya dia melakukan bukan sampai saat itu saja, tetapi sampai saat Yesus mau pergi ke Yerusalem. Ke Yerusalem. Di situ Petrus, dia memakai Petrus sebagai orang-orang yang sangat dekat dengannya. Petrus bilang, "Jangan Tuhan, jangan engkau ke sana. Sampai di sana engkau akan menderita dan lain-lain sebagainya." Tapi di situ Yesus bilang, "Enyahlah iblis." Ya, sebab apa? Yesus tahu usaha iblis tidak akan putus untuk bisa mencegahnya untuk mau melakukan memikul salib, untuk mau mati bagi saudara dan juga saya. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu semua yang terkasih, kalau mau ikut Yesus, kalau siap untuk mau sama seperti Kristus, harus siap memikul salib. Ya, tawaran datang, tidak, saya mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Ya, kebanyakan ini datang kepada orang-orang yang teologi, orang-orang yang udah tahu kebenaran firman Tuhan. Pelayanan di sini saja, di sini enak kok, tidak susah seperti yang di sana. Ya, di sana tidak ada gaji dan lain-lain sebagainya. Di sana pelayanan gratis, di sini kamu dibayar, di sini kamu diupah, di sini kamu dihargai, di sini kamu dihormati. Sampai apa? Ada yang lupa dan lari ke sana, lupa dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi di sini Yesus menolaknya. Yesus bilang, "Enyahlah iblis." Ya, harusnya kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang mau siap untuk melayani Tuhan, ketika ada tawaran begitu bilang, "Tidak, enyahlah engkau iblis. Saya melakukan seperti apa yang Tuhan mau, siap menderita, mau mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan." Dalam Matius 8 ayat 19-20. Mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan, bukan saya mau berdiri enak. Ya, terkadang iblis memakai cara itu untuk bisa menghalangi kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Bapak Ibu semua yang terkasih, sedikit kebenaran yang saya bagikan bagi kita semua untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita perlu punya fondasi yang kuat, yaitu firman Allah. Dan bukan hanya punya fondasi yang kuat, tapi kita harus merenungkannya dalam kehidupan kita dan siap untuk memikul salib. Ya, amin. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, belajar bagaimana caranya untuk kami bisa serupa dengan Kristus. Terima kasih buat teladan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ya, betapa pentingnya kami memiliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan, yaitu firman Allah, dan merenungkannya serta siap memikul salib. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap mau melihat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ya. Kami yang saat ini mungkin jauh dari Tuhan, kami yang saat ini mungkin tidak dekat dengan Tuhan, tapi saat ini Tuhan kami mau bilang, kami mau siap buka hati kami untuk kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan, kami mau siap mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kami bisa sama serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.